bahwa 64% realisasi investasi itu dibanding dengan target 1 tahun. Sehingga kalau kita lihat prognosa 1 tahun sesungguhnya insya Allah nanti akan mencapai 11,2 kalkulasi kami, dan itu adalah 90,4%. Jadi itu. Jadi kalau kita bandingkan percentage tentu time-nya harus sama. Jadi kalau sekarang 64% karena masih sampai dengan akhir September, jadi 9 bulan. Untuk 12 bulan insya Allah kita akan mencapai 90,4%. Nah, beberapa hal yang menjadi penyebab di sini adalah dari sisi kegiatan. Jadi aktivitas ya, investasi ini kan meliputi juga aktivitas kegiatan pengeboran, kegiatan eksplorasi dan sebagainya. Pengalaman bertahun-tahun ini dan juga sampai tahun sekarang ini memang setelah pandemi 2020 kita memang harus mendorong mengencourage gitu ya para K3S untuk melaksanakan investasi yang lebih masif, agresif gitu. Jadi dan di tahun yang lalu harga minyak kan masih rendah, jadi orang masih agak berjaga-jaga. Tetapi ternyata tahun ini harga minyak, harga gas melonjak cukup tinggi secara di internasional. Nah, itu yang kemudian juga kita harapkan para pelaku hulu migas dia melaksanakan kegiatan investasi yang lebih agresif. Dan kita lihat dari sisi aktivitas nanti 1 tahun, misalnya kalau pengeboran yang tahun yang lalu hanya ngebor 240, tahun ini insya Allah akan 550. Jadi lebih dari 2 kali. Jadi ini kita harapkan nanti akan kelihatan lebih baik lagi. Jadi kalau tahun yang lalu investasi setahun adalah 10 billion US dollar, kita harapkan tahun ini 11,2, jadi ada peningkatan sekitar 10% lebih. Jadi itu kondisinya. Tetapi yang bila dilihat sesungguhnya sudah ada peningkatan, tetapi kalau diharapkan sesuai dengan target, memang seperti saya sampaikan tadi, aktivitas di awal tahun yang masih lambat. Nah, ini kita harapkan di 2022 kita harus bisa memperbaiki. Memperbaikinya adalah seluruh persiapan investasi di triwulan pertama 2022 itu harus sudah kita siapkan di triwulan keempat 2021 ini. Itu antara lain Mbak Inneke. Tentu saja investor masih tentu saja berharap kalau namanya investasi ya kan tentu pengembaliannya, keekonomiannya, dan pemerintah sudah merespon untuk ada beberapa relaksasi pajak tak langsung, kemudian insentif juga pemerintah sudah lebih melonggarkan untuk bisa menjamin keekonomian dari operasi hulu migas ini. Baik, Pak Chief, tadi sesuai yang Pak Chief sampaikan begitu, harga migas ini memang sedang tinggi begitu ya. Tapi kalau perkiraan SKK migas sampai kapan ini bertahan? Dan apa yang bisa dimanfaatkan dari harga yang tinggi ini? Karena kalau kita lihat ini kan waktunya sudah tidak banyak nih hingga akhir tahun. Bagaimana SKK migas bisa optimistis kalau memang investor bisa memanfaatkan waktu yang sempit ini? Ya, jadi kalau kita lihat salah satu reason kenapa harga tinggi itu kan selalu berhubungan dengan supply demand. Dan dari sisi supply, pada saat pandemi kemarin, kita pernah sampaikan juga bahwa ada 30% penurunan investasi yang menyebabkan dan delay proyek-proyek tertentu. Dan kemudian pada saat pasca pandemi ini, kemudian juga masalah winter yang temperaturnya lebih daripada tahun-tahun biasanya, sehingga konsumsi minyak dan gas menjadi lebih tinggi, maka harga menjadi meroket. Jadi nah kita melihat bahwa ini akan masih berlangsung sampai dengan pertengahan tahun depan. Ketika masuk musim panas mungkin sudah mulai ada koreksi-koreksi, dan beberapa negara-negara tertentu sudah lebih menyiapkan cadangan yang lebih banyak untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini gitu. Jadi kami melihat Mbak Aneka
harga yang tinggi ini akan terkoreksi dan kira-kira mungkin akan kembali kepada posisi normal di atas 60 US dollar begitu, itu di sekitar pertengahan tahun 2022.